Selamat pagi, siang, sore, malam pada Bapak Ibu yang menonton video ini. Pada video kali ini kita akan mempresentasikan proyek kami untuk mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh dosen kami, Ko Daniel. Di sini biarkan saya perkenalkan anggota kelompok kami dulu. Pertama, saya Kevin Antonio, kemudian ada Harley Fernando, ada Edwin Charlie, ada Andrianto, dan anggota kami yang terakhir, Steven. Nah, tema website yang kami buat ini adalah Food and Beverage Order Taker System. Jadi website ini berisi tentang order taker untuk makanan ataupun minuman. Nah, di sini ini adalah tampilan homepage web yang telah kami buat. Di sini ada kata sambutan welcome to One Step Food, kemudian ada pilihan login as user or admin. Di sini saya akan mengetes untuk login as user. Nah, ini adalah halaman login untuk user panel ya. Di sini kita masukkan email kita. Di sini kita coba berbagai email yang ada ya. Kita coba ini. Kita coba pakai email ini. Nah, kalau email yang kita masukkan salah, maka kita nggak bisa masuk dan akan tampil email or password is invalid. Jadi kita coba tes lagi, kita pakai yang betul ya. Email yang sudah tersedia, yang sudah ada di database kita, kemudian passwordnya, di sini passwordnya kita buat 123, dan kita klik login. Nah, setelah klik login, ini adalah halaman menu. Di halaman menu ini akan tampil paling pertama filter yang masih blank, masih clear. Jadi semua menu akan tampil di sini. Nah, dan di sini ada menu kategori untuk memfilter, ada katalog dan ketersediaan. Kita bisa menggunakan satu jenis filter aja, mau dua juga bisa, mau semuanya juga bisa. Nah, pertama kita coba cek yang ketersediaan dulu. Yang ketersediaan, nah kita cek yang menu yang sedang tidak tersedia, sold out, kita klik filter. Nah, di sini tampil Coca-Cola dan mie goreng. Berarti saat ini stok Coca-Cola dan mie goreng sedang tidak ada. Atau kita bilang sedang sold out ya. Nah, kita reset filternya lagi. Kita coba menggunakan tiga-tiganya kali ini. Oke. Kemudian kita coba dari kategori ya. Kategori, kita pilih nasi. Kemudian di katalog kita pilih makanan ya, karena nasi tentu saja makanan. Dan kita pilih yang tersedia. Setelah kita pilih tiga filter ini, kita filter. Maka makanan berupa nasi yang sedang tersedia adalah nasi bakar. Atau kita mau tukar, kita nggak jadi makan nasi, kita mau makan mie. Filter sekali lagi. Maka hanya akan mie yang keluar. Nah, sekarang kita coba pemisahan katalog antara makanan dan minuman. Nah, nah, jika hanya minuman, maka yang keluar hanyalah minuman. Ini ya, ada milk tea, lemon tea, Fanta, Sprite, dan es teh manis.
Nah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kelompok saya yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian order dari user page. Ini merupakan fitur-fitur yang ada di user page. Seperti yang teman saya jelaskan tadi, ada menu yang pertama, sekarang saya jelaskan yang bagian order list. Nah, di sini sudah ada beberapa data order list yang kita pernah input sebelumnya. Ini merupakan data real, bukan data dummy, alias bukan diedit dari PHP file HTML-nya, tapi ini benar-benar ditampilkan dari database. Seperti tanggal-tanggalnya ini merupakan tanggal sesuai tanggal penginputan kita, current time. Kita contohkan sekarang, kita langsung saja add order. Di sini kita misalnya pesan nasi 1, nasi bakar 1, mie rebus 2, es teh manis 1, lemon tea 1. Terus kita pesan pizza 1, kentang goreng 1, Fanta 2. Oke, ini harus kita checklist. Oke, customer name-nya kita buat, misalnya saya sendiri, Harley Fernando. Saya tuh bikin nih, makanannya ekstra pedas semua. Oke, begitu kita add. Nah, data akan tertampil di sini. Sesuai dengan tanggal penginputan dan jam penginputan, 8 Desember 2020, pukul 9.05, nama customer, total harganya segini. Untuk melihat detailnya ada di bagian sini, view. Nah, di sini ada customer bernama Hari Fernando, ini tanggal pemesanan, waktu pemesanan, ini list pemesanannya, berapa kuantitinya, subtotalnya, dan lalu di sini adalah grand totalnya. Dan ada juga catatan yang tadi kita buat, makanannya ekstra pedas semua. Ini juga bisa kita print seperti ini. Untuk receipt apabila mau. Karena saya tidak terhubung dengan printer dan tidak bisa saya tampilkan, jadi tidak saya print. Oke, baik. Nah, lalu pesanan kita tadi yang masuk ini langsung masuk ke dalam email. Kita refresh dulu email. Kebetulan saya link ke email saya sendiri di sini. Yang terbaru yang ini 0 minutes ago, pukul 9.05 benar. Nah, from custom new order from customer Hardy Fernando. Visit this link for order details. Ini link yang ini. Kalau kita klik dia redirect ke sana. Coba kita harus login ulang ya. Nah, sama saja. Oke, kita tutup saja karena sama. Untuk pembuktian apakah emailnya beneran masuk lagi, kita coba tes input order sekali lagi. Di sini tidak ada email terbaru ya. Kita add dengan nama lain. Kita buat deh Anggi contohnya gitu ya. Oke, kita buat nama Anggi. Kita pesan nasi bakar raja 1 sama lemon tea 1. Oke, notes-nya minuman jangan terlalu manis. Ini namanya Anggi ya. Dan pukul 9:07 kita add. Oke, data di sini akan muncul 18 Desember 2020 pukul 9:07. Dan email masuk. Kita refresh saja email kita di sini. Nah, new order dari no reply at onestepfood.my.id from customer Anggi. Visit link for order details. Pukul 9:07 benar. Oke, lalu selanjutnya adalah edit profile sendiri seperti yang tadi kita login menggunakan user@gmail.com. Di sini bisa redirect ke sini juga sama. Nah, di sini muncul data kita. Lalu di sini kita bisa ganti misalnya user, kita ganti jadi username-nya ini user@gmail.com, passwordnya kita tidak usah rubah, kita rubah beberapa aja, kita update. Nah, your data is updated. Oke. Nah, berubah users. Nah, kita edit lagi, ini sudah menjadi users. Oke. Kita update kembali, kembalikan ke data semula. Lalu hanya 3 fitur ini yang ada di dalam user. Lalu kita logout untuk kembali ke halaman landing page utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu
Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard pada admin. Pertama kita masuk dulu. Dan ini merupakan tampilan dashboardnya. Di dalam dashboard ini terdapat grafik dan perhitungan total admin, user, total produk, serta total ordernya. Di total admin ini sudah terhubung ke master admin. Begitu selanjutnya juga misalnya pada total produk ada 11, kita hapus salah satu, your data is deleted, dan kita kembali ke dashboard. Jadi total produknya jadi 10. Pada grafik pendapatan ini merupakan pendapatan pada setiap bulannya, karena kami hanya menginput pada bulan Desember, jadi grafiknya hanya ada pada Desember. Jadi selanjutnya bagian order list. Di sini kita bisa melihat user yang sudah order. Misalnya di bagian pertama ini ada Anggi yang barusan di input oleh Harley. Di sini kita bisa view dan delete saja. Ini di sini kita juga bisa print untuk notanya. Oke, di sini ada beberapa entities. Kita bisa menampilkan 10, 20, 50, 100, bahkan semuanya. Dan di bagian search ini kita bisa search misalnya nama saya sendiri, Edwin. Nanti ya, di bagian customer ini akan muncul nama Edwin semua. Oke, selanjutnya masuk ke master product. Di master product ini ada dua submenu lagi, yaitu data product dan kategori product. Pertama saya akan menjelaskan data product. Di sini kita bisa menambahkan produk baru maupun di-update dan di-delete. Contohnya kita add new product. Sekarang kita coba add produk baru. Contohnya mie ayam. Di sini kita masukin SKU-nya. Misalnya A011. Kategorinya mie. Dan ini makanan. Di sini product name. Nah, harganya kita bisa menentuin misalnya 10.000. Deskripsinya kita bisa menambahkan misalnya kita add product added. Jadi di sini sudah menampilkan mie ayam,
Sekarang kita cek bagian usernya. Jadi pada bagian usernya sudah muncul mie ayam. Kita masuk lagi ke bagian admin. Di bagian product list ini kita bisa mengubah statusnya jadi available ataupun sold out. Kita contohkan, kita edit, statusnya kita buat sold out. Jadi pada usernya itu sudah hilang dan akan menampilkan di bagian sold out. Kita kembali lagi. Selanjutnya pada bagian kategori produk. Di sini kita bisa menambahkan kategori. Misalnya kita tambahkan snack, add. Nanti pada bagian data produk ini ada menambahkan kategori baru lagi. Di bagian kategori ini untuk update harus di add new, kategori muncul kategori baru yang saya input tadi, yaitu snack. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrianto. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Saya akan masuk ke master user. Jadi master user itu berisi data mengenai user. Misal di sini pertama ada full name-nya, deskripsinya, semuanya bisa diedit dan juga di-delete. Dan juga tentunya bisa add new sebagai seorang admin dalam dashboard, dan ketika tekan muncul kolom user untuk registration. Jadi semua kolom perlu diisi. Misal Angga, Oke, jika semua kolom sudah diisi, bisa tinggal save dan dia akan langsung update dalam dashboardnya seperti berikut. Saya bisa langsung praktek untuk buktikan kalau itu emang bisa bekerja ya. Saya akan langsung log out. Oke, sebagai user. Oke,
Dan tadi Angga 001 gmail.com, password 123. Oke, jadi ini memang sudah bisa ya sebagai user. Oke, setelah master user, akan lanjut ke master. Oke, ini master itu sudah selesai ya dari semua fungsi yang ada. Saya akan masuk ke master admin. Seperti yang tadi, dia hampir mirip dengan master user, cuman ini khusus untuk akun admin. Oke, setelah master user, saya akan lanjut ke master admin. Hampir sama dengan master user, tapi ini khusus untuk akun admin. Dan admin tentunya bisa masuk ke dashboard, dan user itu tidak bisa sebagai deskripsinya. Oke, ini yang tunjukkan juga ada username, email, dan password. Lalu juga bisa edit dan delete. Saya akan masuk ke new lagi. Ada kolomnya. Jika tidak ada kolomnya, tentunya ya ada warning perlu diisi. Jadi saya akan coba oke, di 01. Oke, saya save dan langsung update. Oke, lalu di sini juga bisa edit dan delete. Misal saya mau ganti namanya juga bisa, mau tambah angka juga bisa. Misal mau ganti angka, jadi seperti ini update. Ya, langsung ya sistemnya akan langsung update seperti ini. Kalau mau delete ya berarti nggak bisa login lagi. Misal kalau udah delete mau coba login pakai akun itu nggak bisa. Oke, langsung masuk ke report. Di report dia ada kolom search, misalkan sortingnya melalui starting date. Misal saya mau munculkan mulai dari tanggal 16 sampai 17. Selisihnya sehari ya, terus saya langsung search. Ya munculnya karena memang nggak ada list, ya tentunya akan muncul no data available. Misal kalau date-nya pas pada tanggal tersebut ada transaksi ataupun pembelian, pasti akan masuk dalam report. Saya coba reset balik dari awal. Misal saya akan coba mulai dari 13 sampai 14. Sortingnya juga bekerja nanti. Nah, 13 Desember sampai 14. Search. Oke, jadi dia langsung muncul dari tanggal 13 sampai 14. Customer, nama customer, dan total harga yang sudah terjual. Lalu jika ingin print laporan ini, tabel ini, bisa menggunakan CSV, Excel, PDF, ataupun print. Dan ini juga ada kolom search. Jika mau mencari secara detail, bisa melewati kolom ini. Misal kalau mau sesuai nama, oke, Edwin. Jadi misal kalau cuma munculkan nama Edwin, bisa melalui sini juga. Ini sebagai sorting, sesuai nama atau enggak, sesuai harga, ataupun ya dari kedua itu aja. Oke, ini sudah selesai. Grand total tiap list juga akan muncul paling bawah. Grand total dari yang ditunjukkan dalam tabel ini. Misal saya mau coba print menggunakan CSV ataupun yang lain, saya akan coba save langsung, download melalui browser dan coba buka. Dan datanya sesuai yang di select melalui web tadi. Oke, berarti ini bisa. Kalau Excel juga bisa tentunya.
seperti ini. Lalu lalu PDF, save, format PDF juga bisa. Oke, baik. Jadi buttonnya tentunya berfungsi ya. Kalau print, dia akan langsung print melalui browser seperti ini. Baik, itu aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Steven. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profile admin. Di sini bisa diedit profile admin. Kayak user tadi bisa diganti username, email, dan password. Contohnya kayak admin jadi admin tes. Update. Ini ganti nih. Jadi admin tes ini. Selanjutnya saya akan ganti email. Contohnya ini admin. Saya ganti jadi admin 1 lah sini. Oke. Saya logout sini. Yes. Login. Saya coba masukin yang tadi, yang admin aja. Nggak bisa. Saya coba yang tadi ganti. Bisa. Oke, jadi di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang sistem aplikasi sistem order taker food and beverage kami yang seperti bisa kita lihat tadi. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Edwin bagian dashboard. Ini merupakan semua data real dan di sini ada grafik bisa kita lihat total earning kita per bulannya. Karena data yang diinput Desember jadi di sini sampai Desember. Dan yang lupa dijelaskan tadi di bagian user adalah ini. Order ini kita add new. Dia tidak akan menampilkan data yang sold out. Jadi seperti bisa kita lihat di sini kalau kita filter yang sold out mie ayam Coca-Cola mie goreng, di dalam sini tidak ada mie ayam Coca-Cola mie goreng, itu tidak ada. Jadi yang bisa kita add ke dalam order kita hanyalah data-data yang available. Oke. Oke, baik. Sekian saja yang dapat saya tambahkan untuk presentasi kami kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Steven.